Mengenal buku Keluaran. Buku Keluaran ditulis oleh Musa di padang belantara Sinai tahun 1512 sebelum Masehi, setahun setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Isinya tentang apa yang terjadi selama 145 tahun, mulai dari kematian Yusuf tahun 1657 sebelum Masehi, sampai tabernakel dibangun tahun 1512 sebelum Masehi. Buku ini menceritakan bagaimana Yehua membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, menjadikan mereka sebuah bangsa, dan mengajar mereka cara beribadah kepadanya. Buku Keluaran dibagi menjadi 40 pasal. Pasal 1 menunjukkan bahwa jumlah orang Israel terus bertambah dengan pesat. Firaun penguasa Mesir pun merasa terancam dan memperbudak mereka dengan kejam. Pasal 2-4 menceritakan peristiwa sewaktu Musa lahir, diangkat anak oleh putri Firaun, dan melarikan diri ke Midian karena dia telah membunuh orang Mesir yang memukul budak Ibrani. Belakangan, Yehua mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Di pasal 7-10, Musa, diwakili oleh Harun kakaknya, berkali-kali meminta Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Tapi Firaun terus menolaknya. Jadi, Yehua membuat orang Mesir tertimpa 10 tulah. Misalnya, air sungai Nil berubah menjadi darah. Seluruh Mesir penuh dengan katak, dan manusia maupun binatang terkena bisul-bisul. Di pasal 12, Allah menetapkan perayaan Paskah. Lalu, dia menimpakan tulah yang terakhir, membunuh semua putra sulung Mesir. Firaun terbukti tidak berdaya sewaktu anaknya mati. Jadi akhirnya dia menyuruh orang Israel pergi. Di pasal 13, Yehua menggunakan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari untuk menuntun perjalanan umatnya setelah mereka dibebaskan. Di pasal 14 dan 15, Firaun dengan bodohnya mengejar orang Israel. Tapi Yehua menenggelamkan dia dan juga seluruh pasukannya di Laut Merah. Lalu Musa dan bangsa Israel memuji Yehua dengan menyanyikan lagu kemenangan. Tahukah Anda, Yehua berkata kepada Firaun melalui Musa, "Kamu masih aku izinkan hidup supaya aku bisa menunjukkan kekuatanku, dan supaya seluruh bumi mengenal namaku." Nama Allah memang menjadi terkenal. Bahkan 40 tahun kemudian, orang-orang Kanaan termasuk Rahab di Yeriko tahu tentang kejadian di Laut Merah. Selain itu, kematian Firaun yang memalukan menunjukkan apa yang akan terjadi pada semua musuh Yehua, termasuk setan. Di pasal 16, Yehua memberikan mana kepada orang Israel, dan itu menjadi makanan utama mereka di padang belantara. Di pasal 19, Musa naik ke Gunung Sinai. Di sana Allah berjanji bahwa jika Israel sungguh-sungguh menaatinya, mereka akan menjadi kerajaan yang dipimpin para imam dan bangsa yang suci miliknya. Di pasal 20, saat Allah memberikan 10 perintah, bangsa itu mendengar guntur dan suara trompet tanduk. Ada juga kilat dan asap yang keluar dari Gunung Sinai. Di pasal 24, Musa membacakan buku perjanjian kepada bangsa itu. Mereka menjawab, "Kami mau menaati Yehua dan melakukan semua perintahnya." Pasal 25-40 membahas tentang keimaman, pembangunan tabernakel, tabut perjanjian, tempat lampu, dan perlengkapan suci lainnya. Pasal 28 dan 29 menjelaskan seperti apa pakaian para imam dan pelantikan mereka. Imam besar memakai efod dan serban dengan lempengan emas. Di lempengan itu terukir kata-kata, "Yehua itu kudus." Di pasal 32, saat Musa di Gunung Sinai, orang-orang membuat patung anak sapi dari emas, lalu menyembahnya sambil bernyanyi dan menari. Ketika Musa kembali, dia membakar dan menghancurkan patung itu, lalu menghamburkan serbuknya ke air dan menyuruh orang Israel meminumnya. Di pasal 34, Musa naik lagi ke Gunung Sinai. Di sana, Yehua menyebutkan nama dan sifat-sifatnya. Pasal 40 menceritakan adanya tiang awan di atas tabernakel yang baru didirikan, dan kemuliaan Yehua memenuhi tabernakel itu.
Sambil membaca buku Keluaran, perhatikan bagaimana Yehua merendahkan orang yang sombong, tapi menggunakan orang yang rendah hati dan lembut hati. Dan bagaimana pembebasan bangsa Israel bisa menguatkan iman kita, karena kita juga akan dibebaskan melalui kerajaan Allah.